Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Sangka Ranting dan juga Pak Masjid, kemudian Bapak Ibu jamaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapunten merepotkan panitia yang gitu. Kemarin saya tanya Pak menawi pakai LCD ada betul. Namun ceramah itu mau sering kan bahan Pak. Sudah sering kehabisan bahan, kadang-kadang perlu bantuan PowerPoint supaya ya bahannya tidak habis gitu. Ya sekaligus ya karena kebiasaan di kelas itu sekarang kalau tidak pakai PowerPoint sudah nggak bisa ngomong. Kalau nggak pakai bantuan materi harus ngajar opo gitu. Sehingga sudah terbawa misi pengajian tidak pakai bantuan materi itu kadang-kadang kehabisan. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bahan ngaji kita, sebagai bahan pertimbangan kita untuk terus memperbaiki kualitas hidup ya. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa ayat tentang ikhlas. Tentang ikhlas karena ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari seorang Imam Syafi'i ya. Jadi ini sebuah ungkapan. Kalau dirujuk sumbernya itu ada yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i. Halakun nasu kulluhum ila ulama wa halakal ulama kulluhum ila amilin wa halakal amilun kulluhum ila mukhlasin wal mukhlisuna ala qadrin amin. Ya saya kopas apa itu huruf ketiknya kalau Pak Tawan besok kemarin yang kita harus SD ya tulis intrik bahwa semua orang itu akan binasa, akan celaka ilal ulama, kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi semua orang itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Maka Bapak Ibu belajar terhadap ayat-ayat Allah, belajar terhadap ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah melalui kebesaran alam semesta, belajar terhadap kebesaran Allah yang diturunkan dalam diri kita sendiri. Itu adalah sebagai pintu masuk, ya, sebagai awal supaya kita tidak menjadi orang-orang yang binasa. Tidak menjadi orang-orang yang celaka. Tetapi Bapak Ibu, berilmu saja tidak cukup ya. Sergap ngaji, sergap sinau, sergap sekolah ya. Sekolah itu pun mentok, pun berdengan 96 menit ya, mentok. Itu pun juga belum menjadi jaminan bahwa kita tidak akan binasa. Semua dan ulama, orang yang berilmu pun juga akan binasa, akan celaka
ilal amilin, kecuali orang-orang yang beramal. Ilmu pun dipelajari, pun disinauni, tapi nek mandek namun disinauni, dipelajari, itu juga belum menjadi orang yang beruntung. Jadi harus diamalkan. Maka Bapak Ibu biasanya banyak sekali di ayat akhiran ayat-ayat tertentu itu ya, itu Allah berfirman kurang lebih maknanya itu Allah melihat apa yang kamu amalkan. Allah itu melihat apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita ketahui. Jadi kalau baru sebatas ilmu, itu berarti baru sebatas apa yang kita ketahui. Tetapi yang dilihat oleh Allah, yang akan dibalas oleh Allah, itu adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Tetapi kalau hanya berhenti pada beramal, itu kata Imam Syafi'i, wa halakal amilun kulluhu ila muhsin, itu juga masih celaka, binasa. Orang yang beramal pun masih binasa, masih celaka, ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Berbahagialah yang oleh orang tuanya itu dibahasnya mukhlasin, mukhlas itu memang doa kedua orang tua kita sejak dalam kandungan supaya kita itu menjadi orang-orang yang ikhlas, mukhlis, lurus, bersih, murni. Wal mukhlisuna ala fadlin adim. Jadi ini beberapa tahapan ya. Nah ini dari awal tadi kemudian kembali ke beberapa ayat Bapak Ibu tentang pentingnya ikhlas. Kadang kita itu sering dalam percakapan sehari-hari itu menggunakan kata ikhlas, tetapi bukan ikhlas yang kita maksud pada pagi hari ini, atau bukan ikhlas menurut pengertian beberapa ayat Quran. Ya, biasanya Bapak Ibu itu nanti diikhlaskan awam Pak, nanti ini apa? Utang seminggu disauri ya, pun seminggu orang disauri, orang minggu orang kabar, sesasi gitu dengan kabar, orang bulan malah nomornya lagi diblokir. Kejadian ya, ya sebetulnya banyak temannya Pak di mana-mana. Dia kelas kemauan, dia kelas itu berarti direlakan, ya, direlakan. Gak usah diharap direlakan saja jadi sedekah, ya. Tetapi ikhlas dalam pengertian beberapa ayat ini bukan sekedar direlakan tadi, ikhlas kemauan Pak, ikhlas kemauan itu. Jadi ya itu juga bisa ya dalam makna percakapan sehari-hari. Tetapi kalau dalam beberapa ayat yang kita tampilkan ini, ikhlas bukan sekedar merelakan. Quran surat Al-A'raf ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wa da'u mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Ini kalau tidak gitu, ya ini asbab munculnya adalah terkait dengan perdebatan arah kiblat. Ini ayat-ayat yang turun sekitar perdebatan atau perubahan ayat kiblat, arah kiblat.
Jadi hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Ya. Wada'u mukhlishina lahuddin, ya. Dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan semata-mata hanya untuk kepadanya, ya. Jadi ayat Quran surat Al-A'raf ayat 29 ini cerita tentang ikhlas yang terkait dengan ibadah, menghadapkan wajah kepada Allah, ya, menghadapkan wajah kita kepada Allah pada setiap sholat dan menyembah Allah dengan mengikhlaskan semata-mata hanya untuk mengharap keridhoannya. Nanti ayat berikutnya juga hampir sama Bapak Ibu. Quran surat Az-Zumar ayat 2, Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Ayat yang kedua, Quran surat Az-Zumar, ini ikhlas juga tentang urusan beribadah kepada Allah, ya, menyembah kepada Allah. Nek ibadah, nek sholat, nek nyembah Allah itu ikhlaskanlah semata-mata hanya untuk mengharap keridhaan Allah. Quran surat Ghafir ayat 65, Allah berfirman, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga ini juga konteksnya adalah ikhlas dalam beribadah, dalam menyembah Allah. Kalau menyembah Allah tulus ikhlas. Nah, Bapak Ibu dan sepertinya ya, yang kata-kata ikhlas yang menuju pada kata kerja, kata perintah itu mungkin masih ada ayat-ayat yang lain, tetapi hampir semua ayat dalam Quran tentang ikhlas itu mengacunya pada ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Nah, apa arti ikhlas Bapak Ibu? Ini saya kutip itu dari ceramah-ceramahnya Bapak Dr. Fakhruddin Aqis. Kalau Bapak Ibu menjadi jamaah itu ya, sekarang ngaji itu bisa dari berbagai sumber, meskipun juga tidak cukup nanti ngajinya yang ditutup malah bantu malah ngablasin, tapi bisa juga bahwa pengajian yang bagus isinya itu juga ditampilkan di YouTube yang ketika kita sedang di rumah, ya mungkin malam atau pagi atau saat waktu keluar itu bisa kita buka kembali. Saya sering membuka kajian itu judulnya ngaji filsafat. Itu isinya juga bagus sekali ya. Nah, jadi ikhlas itu secara bahasa artinya adalah
murni, tidak bercampur, bersih dan jernih. Bersihnya sesuatu yang sebelumnya sesuatu itu kotor. Jadi ikhlas itu artinya bersih, murni. Tetapi bersih murni itu bukan bersih murni dari asalnya, bukan. Tetapi kondisi bersih, kondisi murni yang dulu pernah kotor. Jadi sesuatu yang dulunya pernah kotor, ya mungkin pernah tercampuri hal-hal yang tidak baik, tetapi kemudian dimurnikan kembali. Ya. Nah, mungkin ini secara bahasa maksudnya adalah karena ikhlas itu sumbernya ada di dalam hati, menunjukkan ya hati manusia itu memang sering berbolak-balik. Ya. Jadi keikhlasan itu untuk menjaga ikhlas itu ya yaitu sering berbolak-balik. Ya, kadang ikhlas, tetapi kadang juga terselip ya mungkin sedikit rasa ria. Jadi ibadah bersih murni hanya semata-mata untuk menggarap ridho Allah, tapi kadang-kadang itu juga terselip rasa-rasa yang lain. Ya. Ingin dipuji, ya. Ingin dipuji tetangganya, Pak guru ya ingin disawan kepala sekolah ingin disawan murid-murid, namun si tangkap sing lari-lari panjang, usianya semakin berat. Ya. Karena apa? Beramal bukan semata-mata karena Allah, tetapi karena alasan yang lain. Di zaman Nabi pun juga ada ya ceritanya yang sangat masyhur, itu yang akhirnya ada hadis tentang hijrah, innamal a'malu binniyat dan seterusnya itu ya. Itu asbabul nurulnya adalah ketika ada seorang pemuda ingin berhijrah ke Madinah ikut Rasulullah, tetapi hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena alasan gadis yang ingin dinikahinya ikut hijrah. Ya. Seorang pemuda ingin ikut Nabi ke Madinah bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena gadis yang ingin dinikahinya ikut hijrah ke Madinah. Akhirnya itu Allah ya hadis tadi bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kalau kita berhijrah kepada Allah, maka kita akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita hijrah karena yang lain, ya karena harta, benda, karena wanita atau laki-laki yang ingin dinikahinya, maka Allah juga akan memberikan itu. Tetapi itu nilainya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan ikhlas adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sami ya. Imam Al-Qushairi mengatakan ikhlas adalah penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Ya. Jadi intinya itu semua amal ibadah kita tujuannya itu hanya boleh satu, ya. Tidak boleh mendua, apalagi menikah, mengempat, itu namanya menyekutukan Allah. Jadi ini ibu-ibu loh sing ngajak biasanya kan bapak-bapak. Saya sebelah kanan ini 100% setuju. Karena sebelah kiri ini 100% tidak setuju. Jadi nek bener setuju itu namung nek ini setuju. Menyekutukan Allah, ya beribadah sebagian kepada Allah, sebagian kepada yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat motivasi, ya,
ayat yang bisa memotivasi kita supaya kita itu mudah untuk ikhlas pada Allah. Quran surat An-Nahl ayat 96, Allah berfirman, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Wala najziyanal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tentu ayat-ayat semisal ini juga masih banyak. Jadi ini adalah motivasi untuk kita supaya kita itu ringan ikhlas, gitu ya. Nah, yang sering muncul dalam pikiran kita itu ikhlas itu sulit, ikhlas itu angel. Angel itu nek dereng ngertos ilmunya. Tetapi kalau sudah tahu ilmunya, seharusnya ikhlas itu lebih mudah daripada tidak ikhlas. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, harusnya bisa bahwa ikhlas itu lebih mudah daripada tidak ikhlas. Seperti kita pelajari ayat ini, kata Allah, apa yang ada di sisimu akan lenyap. Ya, sebagian pasir mengatakan yang di sisi kita, ya, itu adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi. Segala sesuatu yang bersifat duniawi. Karena kadang-kadang antara duniawi dengan ukhrawi itu kadang-kadang sangat dekat. Ya punten Bapak Ibu gak ada HP ini duniawi atau ukhrawi? Situasional Pak. Ini pun ngaji pun Bapak juz 30 juz pun kata. Oke, situasional. Leres oke. Situasional oke. Ini bisa bersifat duniawi, tetapi juga bisa bersifat ukhrawi. Sholat itu duniawi apa ukhrawi? Ukhrawi, tapi bisa nggak sholat kita itu bersifat duniawi? Ya bisa. Tadi barusan kita sholat, tetapi bukan untuk mengharap ridho Allah. Hijrah bukan untuk mengharap ridho Allah. Hijrah dari Mekah ke Madinah karena demi gadis yang ingin dinikahinya. Hijrah dia, lahirnya itu hijrah. Tetapi sebenarnya hijrahnya dia bukan ukhrawi, tetapi duniawi. Nah, jadi ma'indakum, apa yang ada di sisimu, gitu ya, mufasir ada Ustaz Kamil Ilyas juga pernah menyampaikan gitu ya. Itu adalah segala sesuatu yang bersifat duniawi itu akan lenyap Bapak Ibu. Jadi segala sesuatu yang bersifat duniawi yang di sisi kita, yang ada dalam ya, yang selalu mengelilingi kita ini, itu akan lenyap, akan hilang, akan musnah. Sekarang ada, mungkin lagi suatu saat bisa hilang. Tetapi kata Allah, wa ma indallahi baq. Tetapi apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Di sisi Allah itu ya segala sesuatu yang bersifat ukhrawi tadi. Sholat bersifat ukhrawi kalau sholatnya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Zakat itu ya bernilai ukhrawi kalau zakatnya semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah. Bahkan kita punya mungkin ya harta, benda, rumah dan macam-macam itu bisa saja itu bersifat ukhrawi karena nanti di bawah itu orang ikhlas itu yang mubah pun bisa jadi pahala, gitu ya. Yang mubah. Jadi orang ikhlas itu buahnya adalah sesuatu yang mubah pun itu bisa menjadi pahala. Yang mubah itu apa? Ya makan, minum, olahraga, punya rumah, ya, punya bisnis, punya macam-macam ya. Itu adalah segala sesuatu yang hukum asalnya itu mubah.
Nah, orang yang mukhlisin, orang yang ikhlas itu buahnya keuntungannya adalah segala sesuatu yang mubah itu bisa bernilai amal soleh, bisa bernilai pahala. Menikah, nah, saya sering mendengar ya ustaz-ustaz itu menikah itu adalah ibadah yang paling panjang gitu kan, gitu. Hukum asalnya apa? Menikah itu mubah, hukum asalnya mubah. Nah nanti orang yang hidupnya itu ikhlas dan hatinya ikhlas, segala sesuatu yang mubah itu menjadi pahala. Nah berarti kan bernilai ukhrawi. Nah segala sesuatu yang bernilai ukhrawi yang ada di sisi Allah itu kekal, ya, tidak akan musnah selama-lamanya. Nah makanya ini Bapak Ibu, ini sebenarnya itu kompas ikhlas. Nek ibadah karena Allah dapat pahala, ya, dapat balasan kebaikan dan itu kekal. Tapi nek beramal selain kepada Allah, ya, sholatnya bukan karena Allah, ngajinya bukan karena Allah, karena ingin dipuji tadi, ya, ingin apa gitu ya, biar kita soleh, apa boleh, dan sekedar boleh pemilu. Sering ya saya baca di medsos itu kalau tiba-tiba orang kok soleh gitu ya, biasanya nggak pernah pakai peci, kok tiba-tiba pakai peci gitu ya. Macam-macam, oh berarti pemilu sudah dekat. So saya sudah dekat. Itu kalau mau sering kadang-kadang itu baru berkesannya buka-buka HP medsos itu. Sekarang itu orang itu pada kreatif ya, melakukan kritik dan macam-macam ya, katanya itu pemilu sudah dekat. Sholat tidak karena Allah atau ingin dipuji, dapatnya apa Bu? Pak? Pujian. Itu pun kalau dapat, gitu. Jadi beribadah bukan karena Allah, tapi misalnya ingin karena dipuji, dapatnya adalah pujian. Itu pun kalau dapat, kan belum tentu dapat. Senengnya yang dipuji ini pun apa tuh Bu? Ibu-ibu soalnya saya senengnya, bapak-bapak senengnya. Senengnya dipuji ini pun apa? Enaknya dipuji, melambung tinggi, aduh, ibu itu kok rajin ngaji, kontrolnya berjalan-jalan kok ngaji dewe, sholat 5 waktu selalu muslim. Tapi itu bukan karena Allah, itu senang hatinya, tetapi raus senang itu berapa lama? Sebentar, ya, sebentar. Bahkan kalau lain kali sholat lagi, ingin dipuji lagi, tapi tidak dapat pujian, biasanya terus kecewa. Itu jadi hatinya orang yang tidak ikhlas itu labil. Labil ya. Ini sholat di masjid dipuji senang, tapi hari kedua sholat di masjid kurang masih puji susah, kecewa, labil ya. Bisa kalau memang beramal semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Dan kami pasti akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau selain Allah dapatnya hanya sekedar pujian, itu pun kalau dapat. Berhijrah karena gadis yang ingin dinikahi, dapatnya ya gadis yang ingin dinikahi, itu pun kalau dapat. Nek ra ucul nek ora kenggu karo liya nggih. Nah, ini tadi Bapak Ibu bahwa kalau ini menunjukkan harganya manusia, ya. Jadi derajat manusia itu yang paling atas itu adalah justru yang paling rendah, ya. Yang paling atas itu adalah orang yang tidak berilmu. Berarti orang yang tidak berilmu itu hanya jasad, ya, jasad. Jadi orang yang tidak berilmu itu ya hidupnya itu ya hakikat dirinya itu hanya sekedar jasad. Jasad itu mungkin pun kerja, pun mati, lebu
liang lahat terus napa nggih? Nggih panganan apa ya? Panganan cacing. Dan kadang-kadang sesuatu yang besok akan jadi makanan cacing ini sing entek kirakat akeh kan iki. Sing entek kirakat akeh. Sudah dan seorang ini ya. Saya kemarin menyampaikan hadis Nabi tentang bahwa barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Tetapi Bapak Ibu, selama ini kita itu mengenal diri hanya sebatas jasad kita. Kita itu kenal diri kita, tetapi sebatas jasad kita. Karena berbeda yang diubahnya jasadnya. Tidak pernah ngopeni apa yang ada di dalam jasad. Nah, kalau orang berilmu, ulama itu berarti hayat, ya, jasad. Kalau ada ilmunya itu jadi hayat, kemudian ilmu amal ikhlas tadi ya. Ini yang agak ini baru ini Bapak Ibu ya, yang agak ini. Nah, Bapak Ibu, keutamaan ikhlas. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Kemarin di akhir pengajian itu ada yang share tentang apa itu perjalanan hidup manusia dari alam ruh sampai alam barzakh sampai surga neraka. Jadi hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perjalanan dari mana ke mana, ya. Bukan perjalanan mau kemana Bapak Ibu ya. Hidup itu adalah sebuah perjalanan, tapi bukan perjalanan hendak kemana. Rute perjalanan hidup manusia itu sudah pasti. Jadi rute perjalanan hidup manusia itu sudah pasti. Rutenya adalah ilaihi rojiun. Perjalanan kembali kepada Tuhan. Perjalanan kembali kepada Allah. Itu sudah pasti 100%, kalau bisa 200% atau 500% ya. Sudah pasti benar kebenaran yang tidak perlu lagi diuji ya. Karena tidak ada manusia yang tidak mati. Jadi rute perjalanan hidup manusia itu adalah rute ilaihi rojiun, kembali kepada Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, rute ilaihi rojiun ini sebenarnya bisa menjadi filosofi hidup kita. Jadi filosofi hidup kita itu, hidup adalah perjalanan, bukan perjalanan mau kemana, tapi perjalanan ingin kembali kepada Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, titik tolak ya, titik tolak perjalanan hidup kita itu adalah niat yang ikhlas. Jadi KM0 kita Bapak Ibu, KM0 kita itu adalah niat yang ikhlas, yang meluruskan, mengikhlaskan, memurnikan niat semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Titik tujuannya ya, apa titik tujuan KM berapa gitu? Nggak tahu ya KM berapa ya. Tujuannya, tujuan akhirnya itu adalah keridhaan Allah. Jadi KM0-nya itu adalah niat yang ikhlas, tujuan akhirnya itu adalah keridhaan Allah. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar kita hidup di dunia, bahkan di akhirat besok, kecuali keridhaan Allah. Jadi tidak ada nikmat yang lebih besar di dunia maupun di akhirat besok itu kecuali keridhaan Allah. Ya. Banyak sekali cerita-cerita ulama ya, yang juga dari hadis itu yang menggambarkan, katanya digambarkan dengan nikmat surga, telaga al-kausar gitu ya. Kemudian macam-macam lah kenikmatan surga itu. Tapi Bapak Ibu, bahwa kenikmatan-kenikmatan yang digambarkan tentang surga tadi itu sebenarnya tidak ada apa-apanya ya, dibandingkan dengan
keridhaan Allah. Nek Allah pun ridho itu adalah nikmat yang paling besar. Digambarkan narasinya dalam sebuah hadis ya, itu kira-kira begini ya. Jadi ibaratnya orang yang mendapat ridho dan tidak mendapat ridho. Mungkin saya pernah cerita di sini ya. Kita sedang bertamu ke rumah orang, di situ disuguhi makanan yang lezat-lezat, minuman yang nikmat. Kita boleh makan, ada kamar yang nyaman dan macam-macam boleh ditinggali, pokoknya salah tinggal. Semuanya bisa dinikmati, semuanya bisa ditempati, hanya tuan rumah itu tidak menemui dia, gitu ya. Itu nikmat di dalam surga. Tetapi itu ibaratnya kita masuk surga, tetapi itu hadis tadi mengatakan ya bahwa itu belum seberapa dibandingkan dengan ketika di surga besok kita bisa melihat wajah Allah. Nah, meskipun ini juga betul maknanya ya, karena kalau di surga bisa melihat wajah Allah, berarti Allah tidak boleh lagi ya. Tetapi melihat wajah Allah kan bisa saja maknanya macam-macam. Nah, konon penduduk surga yang bisa melihat wajah Allah itu adalah penduduk surga yang betul-betul mendapat keridhaan Allah. Tapi ceritanya saya kurang tahu persis partikannya. Itu hanya menggambarkan bahwa nikmat yang paling besar di dunia maupun di surga besok itu adalah ketika manusia mendapatkan keridhaan Allah. Jalannya Bapak Ibu, rutenya KM0-nya adalah niat yang harus ikhlas. Kemudian tujuan akhirnya adalah keridhaan Allah. Rutenya itu adalah amal soleh. Rutenya adalah amal soleh. Kalau Ustaz Sumedi yang isi di tempat Prof. Tresno di setiap minggu pertama selalu mengatakan begini, Quran, ya, isi Quran ini kalau mau disingkat ya, mau disederhanakan itu isinya tiga, iman dan amal soleh. Jadi Quran yang setebal itu kalau mau disederhanakan isinya ya dua, perintah iman dan juga amal soleh. Ajaran semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kalau mau disederhanakan, yang pertama adalah perintah iman, tauhid, yang kedua adalah beramal soleh. Amal soleh itu adalah jalan menuju keridhaan Allah. Bapak Ibu, kita tidak bisa ikhlas kalau tidak ada 5 hal ini ya. Yang pertama zuhud. Zuhud itu apa Bapak Ibu? Zuhud, orang kok zuhud teman. Zuhud itu kira-kira apa ya? Definisi sederhananya itu meninggalkan ya, zuhud dunia, meninggalkan dunia, mati makanya. Meninggalkan kenikmatan dunia ya. Atau itu mungkin terlalu ekstrim ya. Jadi orang yang tidak terpengaruh dengan tadi godaan-godaan duniawi ya. Tidak terpengaruh lagi dengan godaan-godaan duniawi, tidak apa ya, kenikmatan duniawi ya, zuhud. Kalau Hamka Haji Abdul Malik Karim Abdullah itu menggambarkan contoh orang zuhud itu adalah orang yang bekerja keras, jadi nyambung gawe ya tenanan, neng kantor ya tenanan, kerjanya profesional, teng sabine tenanan, mulai dari membaca sawah, pupuk, nandur pupuk, ngopeni sampai panen sehingga panennya juga bagus. Letak pekan nggih tenanan, le mangkat isu-isu, le buka toko nggih tenanan sehingga hasilnya batine juga akeh. Tetapi kerja keras itu hasilnya adalah sebanyak-banyaknya untuk orang yang
membutuhkan. Nah kalau hamka menggambarkan zuhud itu nyambut gawe bukan untuk numpuk-numpuk bodoh, kerja keras bukan untuk numpuk-numpuk bodoh, tetapi kerja keras kalau dapat hasil banyak, hasilnya ini sebanyak-banyaknya untuk orang yang membutuhkan. Kemudian apa itu? Ya untuk dirinya itu ya secukupnya. Jadi zuhud itu bukan meninggalkan dunia ekstrim gitu ya, tetapi ya dunia ini sak cukupe. Sak cukupe wong urip niku napa niku ya. Itu zuhud ya, zuhud dalam pengertian yang lebih positif gitu ya, yang lebih positif. Itu saya baca karya-karyanya Hamka lebih mengarah ke situ ya. Warok niku yang benar-benar hati-hati ya, waspada. Warok hati-hati. Ada kisah-kisah tentang ulama warok. Itu adalah ulama yang hidupnya sangat hati-hati. Bahkan digambarkan karena kehati-hatiannya dia, misalnya ya, tentang makanan yang haram, dia itu sampai nggak mau makan nek boten tandurannya di kebon. Misalnya bahan-bahan saking pabrik, jangan-jangan dulu buatnya pakai ini, jangan-jangan misalnya daging pun kemasan, jangan-jangan dia nyembelih tidak pakai basmalah atau macam-macam ya. Warok orang yang hati-hati sampai segitunya. Ya. Nek awake dhewe nek dereng kuat nggih, boten kathah makan itu. Dimulai dulu hal-hal yang jelas terlarang disingkiri dulu gitu ya. Syukur nek kuat. Tapi itu menggambarkan lah nek wong perilakunya kayak gitu, kira-kira mungkin nggak kalau bikin anggaran di startup? Enggak gitu ya. Kira-kira mungkin nggak kalau dapat jabatan korupsi? Ya kan betul ya. Wah, ya kita ambil values-nya mau, nilainya, substansinya apa? Wah, hati-hati. Nek jelas bukan hak kita, ya jangan dimakan, jangan disentuh. Ya. Bahkan di dalam hak kita itu ada sebagian hak orang lain, jangan sampai tidak tersampaikan. Ya. Kewajibannya 10, nek bayar 10 niku mungkin standar, nek warok itu jangan-jangan di antara 10 itu ada yang cacat, bayar 20 itu contoh adalah orang yang warok. Apa namanya? Itu zakat fitrah misalnya 2,5 kilo. Boleh nggak bayar 4 kilo? Boleh saja, 2,5 kilo itu minimal kayak. Ojo nek pokoknya sudah kok ibu sesuai aturan 2,5 kilo, nggak boleh lebih itu cetil. Ya justru warok itu ya kecuali kalau ibadah makro subuh 2 rakaat, boleh 2 rakaat kan. Sabar, tawakal. Ini pun baris. 7 menit sudah penutupan Pak Ustaz Budi nanti. Nah ini Bapak Ibu satu lagi ya. Kalau Abdul Hamid Al-Anfuri itu menggambarkan orang ikhlas itu seperti penggembala kambing di tengah hutan sedang sholat. Yang penggembala kambing di tengah hutan sendirian sholat. Sholatnya ikhlas betul. Kemungkinan besar ikhlas. Masa sholat di kambing. Tapi nasanya ini dereng tentu sholat di tengah sawah, selfie diunggah di medsos sama mawon di sana. Ini kok ukuran ikhlas tambah rumit Bapak Ibu. Sholatnya memang dewi, tidak ada yang melihat, direkam selfie, enggak gitu kan? Ayo sama mawon, ternyata lebih rumit. Ini contohnya sudah nggak relevan. Gembala kambing di hutan, nggak ada yang melihat, saya melihat mau pedus kambing direkam, upload di medsos, saya nggak ada ikhlasnya. Terakhir ini Bapak Ibu, menurut Yusuf Al-Qaradawi bahwa ikhlas itu akan berbuah luar biasa. Yang pertama jiwanya tenang, karena dia tahu yang menjadi sandaran hidup dia itu siapa. Dia tahu sholat itu karena siapa. Dia tahu sedekah karena siapa. Meskipun sedekahnya, sholatnya mungkin tidak dilihat orang lain, ada zat yang lebih melihat.
punya kekuatan rohani, istiqomah. Nah, Bapak Ibu, ikhlas itu amalnya istiqomah. Beda dengan orang yang misalnya kan ada ya sering sholat duha. Aku sholat duha terus pokoknya ya. Karena dijadikan kalau sholat duha itu rezekinya akan lancar. Bahkan ada hadis kalau sholat duha 40 hari berturut-turut maka permintaan Allah ini itu akan segera dikabulkan. Setelah 40 hari ternyata nggak dikabulkan. Sesuai seragam sholat duha. Ngaji ya itu kalau pokoknya ada banyak embel-embelnya itu biasanya bukan istiqomah. Dijanjikan sebulan setahun ini kok tidak besok pun tidak istiqomah. Mengubah yang mubah menjadi ibadah tadi sudah memperoleh pahala meski belum dimulai atau belum sempurna amalnya, baru niat saja sudah dapat pahala. Pertolongan dan perlindungan Allah, peneguh dan pertolongan saat menghadapi kesulitan. Ini seperti cerita 3 orang di dalam gua ya, dan Bapak ini juga pernah mendengar kisahnya. Intinya bahwa dengan ikhlas ternyata itu buahnya luar biasa, hidup jadi tenang, punya kekuatan rohani, ya. Dan memang Allah menjadikan harapan yang berlimpah ruah baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira perkataan Bapak Ibu sedikit tambahan kajian ahad pagi ini. Bapak Ibu di sekitaran Purwokerto ini memang ngajinya sudah luar biasa ya. Semoga ini sedikit menambah saja ya, menambah ilmunya diamalkan, amalnya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan pada Ustaz. Matikan aja. Bapak Ibu, demikian tadi pengajian yang disampaikan oleh Pak Suyatno. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin paham, semakin bisa merenungkan makna ikhlas. Saya malah jadi bertanya-tanya, kalau kita beramal tidak ikhlas dengan tidak beramal, pilih mana ya? Belum bisa ikhlas ya? Aku akan sedekah ya aku bisa ikhlas ya. Daripada lu sedekah naik kelas. Ikhlas sama apa sedekah? Membangun musola ini bayar sedekah 5.000 ikhlas. Terus yang satu nyumbang 75 juta tidak ikhlas. Itu kira-kira yang bayar mana? Ya mungkin yang baik yang 75 juta tetapi belajar ikhlas. Nah, karena ikhlas itu berproses. Ini benar-benar yang terakhir tadi saya juga agak masuk. Sekarang ini orang apa-apa di foto, apa-apa di upload. Iya, jadi selalu dilihat orang di umroh, ya di delok uang, haji di delok uang. Makan banget ada. Apalagi nanti followernya itu banyak. Motivasi. Ya kalau itu ini monggo nanti jadi renungan kita ya. Apa yang disampaikan tadi, mudah-mudahan kita nanti tidak jadi orang yang binasa, karena semua akan binasa kecuali orang yang
ikhlas. Saya dulu dapat itu jadi Al-Ghazali karena kuluhum halqa gitu ya. Ini tadi ternyata dari Imam As-Sadiq. Bapak Ibu tidak perlu tanya jawab ya, disimpan dulu karena sudah tersedia hidangan nanti tidak asal. Kita tutup pengajian pada pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Pada Bapak Dr. Priatno diucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan barokah. Barokah itu nanti tambah-tambah yang punya Pak Yan. Dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.